Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya pada siang hari ini melanjutkan proses pelatihan aplikasi APIT untuk bagian modul POS atau Point of Sales. Jadi POS ini digunakan ketika Anda memiliki toko fisik ya. Jadi kalau misalnya Anda usahanya masih dalam bentuk satu ruko, misalnya lantai satu buat toko fisik, lantai dua buat toko online misalnya. Berarti Anda butuh satu sebagai kasir di bawah di lantai satu tersebut. Atau misalnya Anda buka di tempat lain sebagai cabang Anda, nah atau counter atau studio bahkan, nah itu dapat menggunakan aplikasi APIT ini untuk modul kasir. Tanpa menunda lebih lanjut, mari kita masuk ke dalam aplikasi terlebih dahulu. Kita klik masuk. Kemudian kita lihat ya untuk aplikasi APIT ini bagian POS itu membutuhkan beberapa master support. Yang pertama yang perlu Anda support adalah diskon. Master diskon ini Anda harus urutkan dari yang paling kecil ke yang terbesar. Saya pun juga nanti secara sistem akan mengurutkan sebenarnya. Tapi sebaiknya diinput berdasarkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kemudian untuk metode pembayaran, usahakan cash itu untuk selalu yang pertama kali. Sisanya terserah. Oke, terus kita juga akan masuk ke dalam master daftar pengguna ya. Master daftar pengguna. Di sini kita membutuhkan seorang administrasi untuk kasir ya. Di sini namanya Mina. Yang perlu kita lakukan adalah daftarkan gudangnya. Jadi gudang ini perlu diperkenalkan siapa aja pegawai yang bekerja di bawah gudang tersebut. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah lengkap semua, dari master sudah siap, gudangnya sudah siap, usernya sudah siap, produknya sudah siap, kita bisa masuk langsung untuk melakukan proses transaksi. Kita akan masuk menggunakan nama ID Mina sebagai contoh kasir. Kita keluar dulu sebentar. Jadi menunya ada terima DO dari WH lain, terus ada penjualan simple post, terus pengembalian customer ya. Untuk terima DO dari WH lain, ini akan digunakan untuk yang tingkatan lebih advance. Kalau Anda sudah memiliki multi gudang dan dibutuhkan memang mutasi antar gudang dan melakukan proses kirim-kirim barang seperti itu, kirim produk antar gudang. Oke, kita langsung masuk saja ke simple post di sini ya. Masuk ke simple post, lokasi penjualan di sini. Di sini yang perlu saya tambahkan adalah Anda punya master list ya. Master list customer, Anda perlu tambahkan satu yaitu general customer untuk menandakan transaksi ini menggunakan transaksi POS standar. Kalau menggunakan yang lain, ID customer yang lain itu berarti Anda melakukan proses customer loyalty program ya. Jadi kalau untuk yang lain di luar general customer ini dari master Anda nanti Anda bikin list general customer di master list customer itu apa namanya? Ini buat POS. Nah, yang lain itu untuk loyalty program biasanya mungkin ada diskon khusus karena dia sering beli sama kita atau seperti ada diskon khusus karena ada perayaan terhadap customer-customer tertentu gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan general customer. Anda cukup mengklik button new di sini dan langsung sistem POS akan membuka halamannya. Yang perlu Anda lakukan adalah ini tipenya adalah barang tipe produk itu regular ya, yang biasa kita buat jual biasa. Kemudian kita melakukan proses barcode scanner. Jika memang ada barang gift atau barang yang lain, contoh misalnya di sini kita mau daftarin gift misalnya, dapat paper bag misalnya di sini ya, kita ketik paper ya. Paper bag kuantitinya 1 misalnya. Kuantiti 1 diskonnya 0%. Di sini harganya otomatis kosong. Ya, kalau Anda perhatikan di sini paper bag harganya kosong. Nah, itu apa namanya? Berarti Anda memberikan di produk gift ya, produk yang free. Kemudian
POS ini juga memiliki kemampuan seandainya, oh saya butuh produk yang lain lagi nih, kita mau beli lagi. Terus tapi customer lain udah ngantri mau bayar POS ini. Nah, kita bisa lakukan tahan. Apa yang perlu dilakukan untuk tahan? Ya kita klik aja di sini tahan ya. Tapi yang harus diisi dulu adalah diskon. Diskon kita harus isi ya. Diskon harus isi. Ini cuma testing aja. Kalau misalnya kita klik tahan, ada validasi lagi nggak? Ternyata tipe pembayaran juga harus diisi ya. Di sini kita isi cash. Ini kenapa cash ini paling atas? Pertama kali karena sistem akan men-sort berdasarkan ID pertama kali dia dibuat. Nah, ini cash paling atas ya, supaya rapi. Kemudian kita klik aja tahan di sini. Ya. Nah, kita bikin baru lagi untuk customer berikutnya. Dia belum bayar nih user yang pertama tadi, customer pertama belum melakukan proses pembayaran, dia akan beli produk lagi, dia lagi lihat-lihat, kita bisa tahan dulu. Nah, kita bisa masukkan yang lain lagi di sini. Seperti itu, dia juga dapat paperback ceritanya di sini. Dapat paperback di sini. Ini kebenaran produknya sedikit, makanya mudah. Kuantitinya 1 ya. Diskonnya isi 0%. Keistimewaan POS ini adalah dia mampu memiliki diskon per baris, ya, per baris transaksi dan diskon per total. Nah, kita isi aja diskon per baris di sini, misalnya diskonnya 10%. Misalnya seperti itu. Ya, karena harganya 250.000, kalau 10% dari 250.000 kan 25.000. Karena dia 2, otomatis diskonnya 50.000, gitu ya. Tadi harga 500.000 menjadi 450.000, otomatis di sini bawah kepotong semua. Kemudian tipe jumlah pembayaran pembeli di sini, misalnya 650.000 ya. Kemudian kita lakukan cetak. Apa yang akan terjadi? Nggak bisa dia nggak bisa cetak. Karena apa? Diskonnya belum dipilih. Ya, diskonnya belum dipilih, kita tidak ada diskon di sini. Atau mau dipotong lagi, misalnya 10%. Boleh-boleh aja, dia langsung motong. Kasih sistem waktu untuk refresh ya. Kurang lebih ya 1 detik sampai 2 detik ya. Dan ini menggunakan koneksi real time. Menggunakan handphone. Ya, saya rasa kalau Anda lihat demonya ya cukup cepat ya di sini. Gitu. Nah, tipe pembayarannya misalnya pakai debit BCA. Nah, kadang-kadang kita butuh pencocokan ya. Kalau misalnya ada bukti pembayaran masuk misalnya dari BCA, mungkin ada nomor-nomor tertentu. Nah, kita cocokin dengan transaksi. Nah, ini kita catatlah 4 depan misalnya, 4 belakang misalnya. Seperti itu. Cukup seperti itu. Kemudian kita lakukan cetak nota. Begitu cetak nota, aplikasi yang benar itu harusnya langsung nembak ke printer. Ya, cuman di sini saya tahan dulu, tidak langsung ke printer. Namun keluar satu halaman seperti ini, nanti Anda bisa cetak dari sini. Nah, nanti kalau cetak dari sini atau cetak dari sini atau dari sini, nanti keluar apa namanya, keluar logo form untuk ngeprint. Tujuannya apa? Supaya kalau misalnya kadang-kadang ada kasusnya seperti ini. Kalau kasus dia Anda buka counter di bawah department store. Jadi Anda misalnya menaruh counter Anda di dalam salah satu contoh department store, misalnya Sogo misalnya. Biasanya itu kejadiannya adalah ketika ada proses penjualan seperti ini, ya Anda jual gitu ya. Tapi dia nggak ada ngeprint di situ karena print itu nota itu yang akan ngeluarin adalah pihak Sogonya. Itu yang saya tahu. Seperti itu. Dan uang yang hasil jualan kita masuk ke Sogo dulu, baru nanti akhir bulan atau akhir periode, saya bilangnya akhir bulan atau akhir periode, itu uang itu akan ditransfer ke kita sebagai tenan di bawahnya Sogo. Itu kasus yang pertama, ini kenapa saya bikin begini. Kedua tadi adalah kalau misalnya sampai settingnya error, saya langsung tembak ke printer, aplikasi yang Anda akan hang, Anda akan bingung. Gitu. Sedangkan kalau ini kan dia nggak hang, nggak berhenti bekerja, tapi yang hang itu nanti atau berhenti bekerja dari sisi printernya. Jadi Anda tidak panik. Gitu maksud saya. Tetap dikeluarin sama saya. Nah, Anda tinggal klik silang di sini. Ya. Nah, ini udah langsung dibayar. Kalau udah dibayar, Anda itu tidak bisa hapus tahu saya. Ya. Nggak bisa dihapus. Kalau klik detail pun juga udah tidak bisa dirubah. Ya. Nah, tapi tiba-tiba Anda merasa
customer-nya salah. Ternyata ini bukan general customer, tapi customer tertentu yang memang istimewa. Bisa dirubah di sini, diganti dengan misalnya Ibu Iren misalnya. Kita klik simpan. Ya, jadi ini khusus untuk Ibu Iren jualannya. Lupa dia mungkin customer lupa ngasih kartu loyalty program atau apa, kartu pelanggan misalnya. Anda udah keburu masukin general customer, tapi ternyata dia namanya Iren. Nah, ini masih bisa dirubah di sini. Seperti tadi caranya ya. Contoh misalnya bukan Ibu Iren, misalnya Ibu Lili misalnya. Ya boleh-boleh aja seperti itu ya. Cara ngerubahnya seperti itu. Kemudian customer yang tadi datang lagi. Datang udah belanja, belanjanya nambah. Ya kita tinggal buka aja di sini. Kita tinggal buka, kita tambahin aja dia belanja apa ya. Kita masukin lagi. Dan lakukan proses pembayaran. Nah, ini kembali lagi diskon bisa per baris ya. Per baris misalnya saya mau kasih diskon 10% misalnya. Terus di sini mau kasih diskon 5%. Ada 5% enggak? Oh, enggak ada, adanya 15%. Kemudian di sini mau kasih diskon misalnya 10%, ya. Seperti itu. Nah, yang dikembalikan ke customer jangan terlalu tinggi uangnya. Kita kasih aja 1.120.000. Pembayaran dengan cash. Ya, karena ini kembaliannya tidak nol, biasanya cash. Nah, nomor kartunya kita tinggal isi. Seperti itu. Kemudian klik lagi cetak nota. Kembali lagi, alasannya saya keluarin seperti ini. Kasus tadi, ada kasus yang ada counter di bawah department store. Hasil penjualannya dipooling di department store. Anda tidak perlu cetak nota, nota keluar dari department store tersebut. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kalau misalnya error tidak menimbulkan aplikasi berhenti bekerja, tapi hanya berhenti bekerja dari sisi printernya saja. Jadi Anda tidak panik. Ya. Kemudian ini kalau udah selesai tinggal dimatikan. Nah, inilah hasil jualannya. Seperti itu. Itulah aplikasi POS model saya. Memang sangat sederhana, hanya mencatat persentase saja. Karena dari pengalaman saya kerja, kalau misalnya semua dicakup, itu POS, aplikasi POS ini harus berdiri sendiri. Dan memang selain berdiri sendiri, juga memiliki database untuk untuk pencatatan masing-masing model dari promo yang akan berjalan di counter-counter tertentu gitu. Jadi bisa manage-nya sampai sana dan aplikasinya cukup besar gitu ya. Jadi saya simple aja pakai percentage, yang penting bisa percentage by detail atau detail transaksi atau percentage by summary atau total notanya. Selanjutnya kita akan training nanti ini untuk tukar produk ya, untuk tukar produk. Kalau kita perhatikan di sini, kalau kita print lagi kita bisa lihat nota lagi di sini ada. Dari saya sih kasih masukan 3 hari. 3 hari dia boleh tukar kalau POS. Kalau misalnya online itu 5 hari dari tanggal barang diterima kalau nggak salah. Terakhir kan 3 hari dari barang diterima. Sekarang 5 hari dari barang diterima sebab ada yang minta diperpanjang waktunya. Ini semata-mata demi pelayanan ke customer. Nah, proses penukaran nanti catatan aja di depan itu harganya harus sama ya. Jangan harga beda. Kalau misalnya dari varian A harganya 1.000, terus harga 100.000 misalnya, terus mau dirubah jadi varian B atau produk B dengan harga 150.000, itu nggak boleh. Karena dari sisi pencatatan akunting juga akan menimbulkan dispute, ya, menimbulkan kekacauan atau menimbulkan sengketa malah nanti ke depannya. Jadi itu sebaiknya dihindari, harganya harus sama. Aplikasi ini memungkinkan penukaran untuk produk dengan harga yang sama, gitu ya. Lebih bagus lagi, boleh ditukar untuk produk yang sama, seperti itu. Oke, itu aja dari saya mengenai aplikasi POS. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih sudah dilihat, sudah ditonton. Saya ucapkan sukses selalu buat Anda. Semoga aplikasi POS saya mampu memberikan solusi online untuk Anda secara real time sehingga Anda bisa melakukan proses analisa dan kontrol secara real time dan online. Sekali lagi terima kasih. God bless. Thank you.